Sampai saat ini kita sudah membahas berbagai hal tentang entropi. Tapi apa yang dimaksud dengan entropi itu sendiri? Pada bagian ini, kita akan mencoba membahas konsep entropi serta apa yang dimaksud dengan entropi. Konsep entropi. Kita telah berbicara banyak tentang entropi dan menghitung perubahan entropi untuk berbagai sistem yang berbeda. Tapi entropi itu sebenarnya apa? Waktu SMU atau SMA, Anda mendapatkan definisi bahwa entropi adalah derajat kebebasan. Derajat kebebasan tentang apa? Secara makroskopik, sulit untuk menjelaskan apa itu entropi. Tapi jika kita tinjau secara mikroskopik, kita akan dapat menjelaskan konsep entropi dengan baik. Entropi dapat dipandang sebagai ukuran ketidakteraturan molekul atau ukuran keacakan molekul. Molekul yang tidak teratur memiliki posisi molekul yang susah untuk diprediksi atau posisi molekul acak sehingga entropinya besar. Zat padat adalah substansi di mana jarak antar molekulnya tidak berubah terhadap waktu. Sedangkan zat cair adalah substansi di mana jarak rata-rata antar molekulnya berubah terhadap waktu. Sedangkan gas adalah substansi di mana jarak rata-rata antar molekulnya berubah terhadap waktu lebih cepat dari zat cair. Sehingga dipandang dari ukuran keteraturan molekul. Molekul zat padat paling teratur, kemudian zat cair tidak teratur, dan gas sangat tidak teratur. Sehingga entropi gas akan lebih besar dari entropi cairan, akan lebih besar dari entropi padatan. Misal untuk substansi murni air, kita dapat lihat pada data sebagai berikut. Pada 1 atmosfer SF, entropi pada cair jenuh adalah 1,3069 kJ per kilogram Kelvin. Sedangkan SG, entropi pada keadaan uap adalah 7,3545 kJ per kilogram Kelvin. Pada termodinamika statistik, di mana kita memandang besaran termodinamika secara mikroskopik, entropi dinyatakan dalam relasi Boltzmann sebagai berikut. S sama dengan K ln P, di mana K adalah konstanta Boltzmann, P adalah probabilitas termodinamik atau dapat pula dikatakan sebagai probabilitas konfigurasi molekul. Pada zat padat, karena posisi molekul relatif tidak berubah, maka jumlah konfigurasi molekulnya tidak begitu banyak. Sedangkan pada zat cair, di mana posisi molekul lebih bebas, akan memiliki konfigurasi atom yang lebih banyak, dan gas yang memiliki konfigurasi atom yang acak akan memiliki konfigurasi atom yang sangat banyak. Untuk melihat pengaruh temperatur terhadap entropi, mari kita lihat molekul yang dimodelkan seperti dua atom yang dihubungkan dengan sebuah bekas. Kalau T kita naikkan, maka pasti amplitudo getaran akan meningkat. Hal ini akan meningkatkan ketidakpastian posisi. Ketidakpastian posisi berarti susah ditebak ke posisi molekul, maka akan meningkatkan entropi. Pada T0 Kelvin, molekul tidak memiliki energi kinetik atau molekul berhenti bergerak. Sehingga posisi molekul itu pasti. Sehingga entropi bisa dikatakan nol, sesuai dengan hukum ketiga termodinamika. Konsep entropi dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kita ketahui, entropi menyatakan ukuran ketidakteraturan molekul. Jika molekul makin acak, ketidakpastian makin tinggi, maka entropi akan bertambah besar. Sebaliknya, jika molekul makin teratur, ketidakpastian posisi molekul makin rendah, maka entropi makin rendah. Entropi yang rendah akan menjadikan proses lebih efisien. Pada kehidupan sehari-hari, kita bisa melihat bahwa jika kita menata segala urusan dengan rapi, misalkan jika kita menyusun file-file pekerjaan kita dengan rapi, maka jika suatu saat kita memerlukan suatu file, maka kita akan mudah menemukan file tersebut. Jadi orang yang menata segala urusannya dengan rapi, maka dia akan semakin efisien. Contoh lain, orang yang belajar dengan teratur dan berusaha untuk mendokumentasikannya
dengan baik, maka pengetahuan yang sudah ia pelajari akan tertata secara teratur di memorinya, dan akan dengan mudah merecall kembali pengetahuan tersebut yang tersimpan jika dia itu diperlukan. Coba kita bayangkan, jika perpustakaan tidak memiliki katalog, sehingga ketika kita mencari buku akan susah, tidak bisa dicari karena tidak teratur. Textbook yang ditata dengan susunan yang baik akan mudah kita ikuti dibandingkan textbook yang perorganisasian topiknya tidak tersusun dengan baik, sehingga akan menyulitkan pembaca dalam mencerna isi buku tersebut. Struktur masyarakat yang terorganisasi dengan rapi akan memberikan derajat kepastian yang tinggi, sehingga masyarakat bisa merancang kehidupannya dengan baik, sehingga segi-segi kehidupan yang ada di masyarakat akan berkembang dengan baik. Tapi kalau struktur masyarakatnya acak-acakan, tidak ada kepastian dalam berbagai segi kehidupan, maka masyarakat pun sulit untuk merencanakan kegiatan kehidupannya. Friksi akan menyebabkan adanya energi yang hilang, sehingga proses menjadi irreversible. Begitu pula jika ada friksi di tempat kerja, maka akan ada energi yang terbuang, sehingga dapat menurunkan produktivitas. Ledakan pada proses merupakan proses yang sangat irreversible. Karena ledakan selain bisa menghentikan proses juga dapat merusak peralatan proses. Orang yang marah identik dengan proses seperti ledakan. Jika orang marah dan tidak dapat mengontrol amarahnya, akan mengeluarkan kata-kata yang dapat menyakiti orang banyak. Walaupun nanti kata maaf dapat diucapkan, tapi hati yang luka akan memerlukan waktu yang lama untuk disembuhkan. Itulah beberapa hal yang merupakan penerapan konsep termodinamika dalam kehidupan sehari-hari. Jadi agar kita lebih produktif, kita harus memperhatikan keberaturan, kepastian pada semua kegiatan yang kita lakukan. Jangan acak-acakan.